Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Syam, kelas 10C, nomor urut absen 19. Di sini saya akan menjelaskan kegiatan perlindungan hutan dari pencurian. Pencurian kayu dapat mengakibatkan kerugian pada kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya karena akan mengakibatkan hutan menjadi rusak dan dapat mengganggu fungsi hutan lainnya. Dalam pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pidana pencurian hasil hutan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, pencurian dengan sengaja memanen, menebang pohon, memungut, menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan, diancam dengan hukuman penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Yang kedua, pencurian hasil hutan dengan cara mengeluarkan, membawa dan mengangkut tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi oleh undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun penjara dan denda paling banyak 50 juta rupiah. Menurut Bintang CH Simangunsong 2001 dalam Waldemar pada 10 tahun terakhir, konsumsi kayu untuk industri mencapai 80 juta meter kubik per tahun. Padahal pasukan resmi tingkat panen kayu yang lestari adalah 25 juta meter kubik per tahun. Ini berarti ada sekitar 55 juta meter kubik yang merupakan hasil curian. Jadi setiap tahun Indonesia merugi sekitar 56,5 miliar atau setara dengan 5 juta dolar Amerika. Pencurian kayu sudah sangat parah. Bahkan pencurian kayu saat ini telah merambah pada kawasan hutan lindung dan kawasan hutan konversi. Pencurian hasil hutan terutama kayu banyak terjadi di kawasan pemegang izin atau HPH. Kerusakan hutan yang diakibatkan pemegang hak penguasaan hutan dikarenakan HPH melakukan penyelewengan dalam pemanfaatan hasil hutan dengan menambahkan hasil produksi tanpa mengindahkan kuota dan pasokan resmi yang ada. Pemegang HPH tidak mau memahami kembali bekas areal, tidak mau menanami kembali atau reboisasi bekas areal tambangan. Dari 578 HPH hanya 22 HPH saja yang menanami lagi bekas tambang. Penyalahgunaan perizinan termasuk dalam kategori pencurian, termasuk perjanjian dan perizinan pertambangan dalam hutan. Pengurusan penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan. Pengelolaan hutan dibagi menjadi blok-blok berdasarkan ekosistem, tipe, fungsi, dan rencana pemanfaatan hutan. Dengan kata lain, apabila pemegang perizin melanggar ketentuan tersebut termasuk dalam tindak pidana pencurian dalam batas yang telah ditentukan. Pencurian hasil hutan yang berupa satwa diterangkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menganut peraturan perundang-undang terdahulu yang mengatur tentang satwa. Pemanfaatan hasil hutan berupa satwa, baik satwa yang dilindungi maupun satwa yang tidak dilindungi, meliputi kegiatan perburuan, penangkaran, pemeliharaan, perdagangan, pertukaran, dan lain-lain. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 36. Pidana pencurian dapat ditambahkan pada jenis pelanggaran dan kejahatan dalam Pasal 50 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dan apabila ditambahkan dalam pasal tersebut, maka seharusnya ditambah dengan ketentuan kuota produksi hasil hutan resmi Indonesia. Kemudian pasal 78 ketentuan pidana pelanggaran dikenai hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda 5 miliar. Hal ini sesuai dengan KUHP pasal 365 yang menjelaskan pidana pencurian dengan pemberatan dengan hukuman maksimal seumur hidup.
kegiatan perlindungan hutan untuk mencegah pencurian hasil hutan adalah dengan penerapan aturan pemerintah dan perundang-undangan yang telah ditetapkan, pendekatan pada masyarakat termasuk pemberdayaannya dan pengawasan kegiatan dalam kawasan hutan serta pemantauan atau patroli yang terjadwal. Pelaksanaan perlindungan hutan agar tidak terjadi pencurian hasil perlindungan hutan terhadap pencegahan terjadinya perambahan kawasan hutan secara ilegal. Adapun penyebab terjadinya pencurian hasil hutan adalah sebagai berikut. 1. Tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat serta penentu kebijakan yang masih rendah. Yang kedua, mencuri dianggap merupakan cara tercepat untuk mendapatkan penghasilan. Yang ketiga, tingkat penghasilan masyarakat sekitar hutan yang masih rendah. Yang keempat, penegakan hukum lemah. Yang kelima, lemahnya status kawasan hutan, tata batas tidak jelas, alih fungsi yang semakin tak terkendali. Sekian penjelasan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.